Oke, halo semuanya. Kali ini gue kedatangan sebuah gaming mouse baru dari Rexus yang ngingetin gue sekitaran 1 tahun yang lalu gue pernah nyobain mouse dengan bentuk serupa. Bentuk yang sangat gue kagumi karena ini benar-benar nyaman banget dipakai di tangan gue. Udah kelihatan dari bentuknya kalau dia ini mouse ergo, namanya DaxaAir Mini atau DaxaAir Mini Wireless cuy. Shape ergonya ini punya bentuk yang cukup ekstrim dengan dimensi di 105 x 78 mm dengan tinggi di 37 mm. Profilnya dia tuh pokoknya bantet, pendek tapi agak lebar. Buat tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 8 cm ini enak pol dipakai palm grip atau relax claw. Grip lainnya juga sebenarnya masuk-masuk aja untuk hand size gua, paling yang urutan paling bawah itu di fingertip karena rasanya terlalu lebar. Untuk side buttonnya juga enak, posisinya pas, nggak terlalu rendah juga walaupun profile mouse-nya ini cukup ceper. Dia juga punya lekuk di bagian samping buat sedikit nopang jempol kita walaupun buat gua ini posisinya agak kurang maju sih. Jadi kalau lagi dipakai santai itu nggak bisa rebahin jempol ke bawah, tetap harus ngegripnya ke samping. Di bagian klik buttonnya juga aman, nggak ada flare ke samping, nggak ada lekuk yang berlebihan, ya sekedar cekung aja biar grip di klik buttonnya makin dapat. Selain itu untuk scroll wheelnya juga posisinya udah pas, udah dilapisin karet juga dan feelnya nih berasa banget step di scroll wheelnya plus punya klik yang gurih. Palingan tombol DPI aja nih yang menurut gue posisinya terlalu mundur, tapi emang karena mouse-nya bantet ya mau gimana lagi ya. Kalau dimajuin nanti terlalu dekat sama scroll wheel, lagian gue jarang ganti-ganti DPI juga sih. Nah, salah satu hal yang bikin mouse ini enak adalah bodi kanannya sih. Di sini dia punya finger rest buat nopang jari manis kita yang ukurannya nggak gede-gede amat tapi pas. Jadi jari manis kita nih nggak ngegantung. Walaupun untuk clinking ya memang nggak punya tempat sih, jadi masih gantung dan harus andalin grip ke samping. Tapi buat main game justru ini bagus juga sih karena jempol dan clicking kita ngegripnya ke samping. Jadi effortless buat ngangkatnya, apalagi bobotnya dia cuma 59 gram aja. Buat main di low DPI ini enak sih, gampang buat diangkat-angkat tanpa perlu kurangi kenyamanan. Cuma emang sayangnya dia masih pakai modelan body atau cover yang bolong-bolong. Kalau dulu emang oke lah pakai bolong-bolong karena buat ngurangin bobot. Tapi sekarang kayaknya udah kurang relevan soalnya udah banyak juga kan cuy gaming mouse yang solid cover tapi dia beratnya impresif. Apalagi si DaxaAir Mini Wireless ini dia covernya beda kayak Daxa sebelumnya yang bisa dibongkar pasang. Sekarang di DaxaAir Mini Wireless ini dia covernya fix, nggak bisa diapa-apain. Cuma emang balik lagi ke selera sih, kalau gue sendiri emang prefer mouse yang pakai solid cover, tapi bukan berarti gue anti juga sama mouse bolong-bolong gitu, enggak cuy. Selama mouse-nya itu enak, nyaman, kenceng ya nggak masalah juga sih kalau covernya bolong-bolong. Dan kita semua juga di sini mungkin udah pada tahu bahwa drawbacknya mouse yang covernya bolong-bolong itu adalah rawan kemasukan debu. Selain itu di sini kalau gue pencet-pencet dengan cukup keras itu dia covernya berasa flex, padahal bukan gasket mount. Emang sih pas kita pakai sehari-hari nggak mungkin juga kita pencet-pencetin kan, cuman pengen kasih tahu doang dan ini sebenarnya hal umum di mouse bolong-bolong sih. Selain itu untuk coatingnya di sini masih ada inconsistent dikit ya, khususnya untuk unit yang ada di gua ini berasa ada sedikit belang di klik button kanannya. Ada permukaan yang lebih kasar dari sisi lainnya walaupun sedikit sih. Juga kalau diraba rasanya tuh dia di ujung kedua klik buttonnya nih lebih halus dari sisi lainnya. Tapi bedanya tuh tipis banget, bener-bener perlu diamatin. Entah mungkin ini faktor pemakaian juga kali yang udah hampir sebulan karena matte coating plastik kan emang lama-lama bisa halus dan kinclong kayak GMK. Makanya beli mouse tuh yang PBT dong. Atau siapa tahu emang dari awal coatingnya begini karena jujur aja gue lupa mouse ini ketika datang tuh kondisinya kayak apa. Karena gue bener-bener excited banget sama shape-nya, begitu unboxing udah langsung pakai gitu aja nggak diamatin dulu. Gimana nggak excited, gue udah pernah nyobain shape yang bentukannya kayak gini dan gue ngerasa puas banget, ngerasa nyaman banget. Walaupun shape kayak gini nih bisa dibilang nggak aman ya, jadi bukan mouse untuk semua orang gitu. Kalau kalian ngerasa nggak cocok sama mouse ini kemungkinan bakalan nggak enak banget dipakainya. Dan kalau emang nggak cocok itu kemungkinan bakalan susah banget juga buat adaptasinya. Selain itu seperti namanya mouse ini udah bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz yang nggak punya tempat penyimpanan di mouse-nya tapi udah dapat carrying pouch dalam paket penjualannya.
Untuk koneksi wirelessnya sejauh pengetesan gue aman-aman aja sih, nggak ada yang namanya interference lagi-lagi atau tiba-tiba disconnect dan segala macem ya. Walaupun di PC gue tuh sebenarnya ada cukup banyak dongle-donggelan ya, ada dongelnya Noir M1 yang selalu nyolok, ada dongelnya Daxa TS1 yang selalu nyolok, dan kalau gue lagi main Forza Horizon pun ya gue pakai controller atau gamepad yang mana itu pakai dongle 2,4 GHz juga. Tapi nyatanya aman-aman aja sih untuk koneksinya si Daxa Air Mini Wireless ini. Dan untuk konsumsi baterainya ini habisnya dia sekitaran 1 minggu untuk sekali cas ya, dan itu untuk penggunaan daily, bener-bener daily. Untuk aktivitasnya mix sih antara ngerjain kerjaan kantoran ataupun main game. Udah cukup awet lah, apalagi mouse-nya emang kecil dan ringan, jadi baterainya nggak gede-gede amat ya, itu ada di 300 mAh. Kurang lebih sama aja sih sebenarnya kayak Daxa R4 atau Noir M1. Nah, selain wireless, mouse ini juga bisa kabel tentunya. Kabel bawahnya ini dia paracord, tapi seperti biasa headernya tuh agak gede jadi bikin berat di moncongnya, tapi masih oke lah, toh kebantu sama bobot yang ringan dan PTFE fitnya yang udah smooth, jadi nggak susah buat gerakin mouse ini. Terus dari segi performa sebenarnya udah nggak perlu dilirik sih, sensornya dia udah pakai PMW3395 dari PixArt. 600 IPS tracking speed dan 50G acceleration udah sikat abis gerakan tangan kita. Sejauh pengetesan yang gue lakukan sih nggak ada masalah apapun tentang sensornya. Selain itu untuk switchnya juga dia udah pakai yang bagus, yaitu KLGM 8.0 Black, sama aja kayak Daxa R4. Dia tuh punya tactile dan suara yang gurih, serta untuk responnya juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk harganya sendiri Daxa Air Mini Wireless ini dijual dengan harga Rp779.000 seperti biasa. Ada promo launching ya untuk 50 orang pembeli pertama, itu kalau nggak salah dapat mousepad Rexus T6 atau T5 ya, gue lupa. Pokoknya langsung aja cek link di deskripsi di bawah. Emang nggak ada yang spesial dari harganya, maksudnya ya kurang lebih sama aja kayak Daxa Wireless sebelumnya. Pertimbangan utama di sini tentu saja soal shape dan dimensinya sih. Maksudnya kayak spek performa dan lain-lainnya tuh ya sama-sama aja kayak Daxa sebelumnya ya, udah kenceng dan udah bagus. So kalau kalian lagi cari gaming mouse dengan shape ala-ala jagoan pendingin, kalian bisa lirik si Daxa Air Mini Wireless ini. Terlepas dari bentuknya yang dejavu, tapi dia cukup menarik kok karena harganya cuma beda sekitar 100.000 dengan nenek moyangnya, tapi dia bisa wireless dan dia pakai sensor yang lebih baru daripada nenek moyangnya. Walaupun memang si nenek moyangnya itu dia udah pakai optical switch dan beratnya sekitar 10 gram lebih ringan daripada Daxa Air Mini Wireless ini. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.